YouTube channel Lina Eliana. Nah, di Sharing is Caring Lab Case kali ini kita sudah kehadiran tamu. Di sini ada Bu Widya. Apa kabar? Bu Widya, say hi dulu. Hai anak-anak. Nah, di sini ada Bu Widya. Bu Widya guru fisika ya Bu ya. Mau perkenalkan diri nggak Bu? Nama saya Widya. Saya pengajar fisika Di SMA Negeri 14. Sejak kapan Bu? Saya sejak tahun 2014. 2014. Nah, Bu Widya ini guru fisika di SMA 14 sejak tahun 2014, dan for your information bahwa di tahun 2019 ya Bu ya, pernah memenangkan award dari angkatan 12 Constellation waktu itu pas acara perpisahan ya, sebagai pemenang guru terfavorit, guru IPA ya. Kan ada guru IPA, guru IPS ya. Guru IPA terfavorit di tahun 2019. Yeay, berarti segitu antusiasnya nih. Makanya kali ini kita akan ngebahas di sesi lab case kali ini. Nah, mungkin sebelum lanjut nih Bu Widya nih, saya mau tanya dulu. Karena banyak banget yang bertanya. Nggak cuma murid yang penasaran sama alumni, tapi murid-murid juga banyak yang penasaran sama gurunya. Kenapa sih kok Bu Widya bisa ngambil atau jadi guru fisika? Gimana suka dukanya dulu pengalaman kuliahnya? Apakah sebagai seorang guru yang sekarang udah dikenal sama muridnya juga pernah merasakan galau milih jurusan? Atau gimana suka dukanya selama kuliah? Pasti kan ada dong Bu ceritanya ya Bu ya. Nah, mungkin gimana Bu? Bisa ceritain nggak Bu kenapa dulunya ngambil jurusan pendidikan fisika? Bu Widya kenapa? Dulu ya, saya kuliah tahun 2006 lulus sekolah langsung daftar. Kebetulan saya nggak ikut, dulu namanya bukan UTBK ya, SPMB apa? SPMB zaman dulu 2006 itu. Nah, saya nggak daftar. Kenapa? Saya lupa jadwalnya. Lupa jadwal. Padahal seminggu sebelumnya, 2 minggu itu saya sering ngingetin ke teman-teman, jangan lupa daftar. Tapi giliran saya mau daftar, udah mau ujian besok. Terus saya bingung, mau daftar kemana ya? Terus akhirnya daftar mandiri aja. Mandiri kemana? Tapi kebetulan memang biasa kayak orang tua yang lainnya nggak boleh jauh karena satu-satunya cewek pertama gitu anaknya. Ya udah nggak jauh. Akhirnya kemana? Ya udahlah, UNJ aja lah. Terus ya udah UNJ, jurusannya apa? Ya udah saya nyari dulu. Kebetulan saya nggak suka hafalan. Akhirnya masuklah ke MIPA. Pas MIPA pilih jurusan apa ini? MIPA. Anggapnya saya nggak punya yang namanya skillnya di bidang itu. Di bidang fisika nggak ada, kimia nggak ada, matematika nggak ada, biologi apalagi kan. Terus saya pilihnya Cap-cip-cup itu milih jurusan. Pilih jurusan cap-cip-cup apa ya? Ya udahlah, tulis aja. Saya bayanginnya guru saya. Yang pertama kali saya ingat adalah guru saya. Kebetulan guru yang paling enak itu memang guru fisika saya. Nah, karena kalau biologi emang enak, tapi saya nggak mau hafal-hafalan. Jadi saya milih fisika dan kimia. Dan saya tulis. Setelah itu kuliah, saya kaget dong. Pas masuk udah masuk. Jangan kan pas lagi mulai kuliah, lagi ospeknya aja bikin kepala saya senut-senut. Nah, bikin senut-senut kenapa? Pas ospek disuruh bawa air, bawa makanan itu pakai simbol-simbol aneh. Misalnya kayak bawa air H2O. Kayak kimia dong. Iya. Terus bawa sayuran toge aja pakai bahasa biologi. Nah, udah itu pokoknya ribet sama tugas-tugasnya. Masuk kuliah. Ini apa ini? Saya pusing nih. Kok beda pelajaran yang SMA sama yang saya dapat kayak itu dulu fisika dasar 1. Bingung. Nah, setelah itu pembagian IP, shock dong. Saya cuma dapat IP-nya tuh di bawah 3 malah. Di bawah 3. IP kan berarti semester 1 ya. Saya kaget. Aduh, gimana? Ya udahlah, jalan aja kayak gitu. Ya udah, pokoknya sama jalan. Nah, akhirnya pada saat terakhiran, pada saat skripsian, galau lagi. Pas skripsian galau lagi, apa yang membuat Ibu galau? Galau apa ya? Nah, namanya skripsi kan tahu, nyari judul. Nyari masalah, inspirasi masalah itu, nyari masalah gimana. Padahal anggapnya kayak
kok saya kayak nggak ngeklop di jurusan ini, kayak gimana, kayak dibilang salah jurusan enggak, dibilang beneran jurusan saya juga enggak. Pokoknya ngambang aja kuliah saya kayak mau mati tapi enggak, hidup segan tapi nggak mau ya, kayak gitu ya, kayak oh ya udah jalanin aja lah gitu. Oke. Ya udah ya, kalau mahasiswa lain mungkin anak-anak kita ini yang kita lihat tuh pada aktif berorganisasi. Iya. Ada yang ikut BM-nya, saya kuliah pulang. saya setiap hari ngejar kereta. Jadi ya emang kuliah itu walaupun pendidikan tapi belajar fisika itu benar-benar pusing. Oke. Nah, lalu bagaimana lalu apa nih Bu yang membuat Ibu survive sampai ibaratnya kan lulus gitu kan jadi sarjana pendidikan, khususnya fokus di bidang fisika gitu kan, walaupun tadi kayaknya dukanya banyak banget gitu ya. Betul. Ibaratnya tuh hambatannya tuh banyak gitu, dari awal milih cap-cip-cup, terus di waktu skripsi udah mulai aduh ini bener nggak sih gitu, tapi kan akhirnya finally kan lulus dulu. Nah itu bagaimana Ibu survive-nya, atau bagaimana buat kayak meyakinkan diri, oh saya harus menyelesaikan studi saya nih apapun kesulitannya? Ya malah yang bikin saya lulus malah gara-gara adik saya yang cuma beda 3 tahun gitu, 3 tahun dari saya, dia udah lulus duluan, dia D3. Oke. Nah akhirnya mama saya bikin ultimat, kamu mau kamu mau lulusin kuliah apa mau kawinin? Lah saya bingung, lo kawin punya Tito aja dulu. Ya makanya saya kejar, saya kebut itu, ketemu dosen sampai jam 6 sore, jam 7 sore, saya jam 7 malam gitu saya tungguin itu dosen. Oke. Jadi ultimatum dari orang tua saya mau lanjut atau mau dikawinin itu yang jadi apa sih kayak motivasi? Wah nggak boleh nih. Okay. Saya mau harus selesai nih. Saya belum lulus ini, belum selesai studi dulu dulu ininya. Oke, jadi itu motivasi eksternal yang akhirnya jadi ngebut gimana caranya skripsi itu selesai. Iya, yang tadinya nggak pernah berangkat jadi harus. Oke, tadinya nggak pernah berangkat. Ada aja alasannya lah, sampai Bapak maaf saya baru bimbingan lagi, kemana aja, maaf, pokoknya ada aja alasannya. Maaf Pak, kemarin saya habis jatuh dari motor. Ya udahlah. Jadi banyak alasannya, sebenarnya itu karena kenapa Bu kayak gitu? Nggak tahu, kayaknya kayak merasa, saya tuh kayak merasa takut kayak misalkan ini kan skripsi kayak bikin karya tulis, harus bikin kata-katanya apa ini bener apa enggak, saya harus nyari bahan kemana-mana, sampai saya harus ngejar ke UPI, ke Bandung itu udah, terus yang ke Solo saya cari-cari ke sono bahan-bahan ke sono semuanya. Jadi itu yang kayak mau menakutkan gitu ya. Makanya dibilang kan ada yang bilang skripsi, skrip sweat, terus skrip apa lagi itu. Tapi ternyata nggak skrip sweet banget ya. Oke, jadi begitu tuh mungkin ternyata perjuangan Bu Widya tuh sampai lulus itu nggak semudah yang kita pikirkan. Ketika kita melihat atau anak-anak melihat sosoknya Bu Widya ini sebagai guru fisika yang good teacher gitu kan di mata anak-anak, tapi perjuangan Bu Widya itu luar biasa, dan ada tadi sempet ngerasa kayak dilematis juga pada saat kuliah karena ngerasa fisika ternyata susah banget gitu. Nah mungkin kemudian nih Bu setelah lulus dapat gelar gitu kan, apakah Ibu langsung mengajar, langsung ibaratnya mengaplikasikan ilmunya di dalam dunia pendidikan, misalnya contohnya sekolah, atau bagaimana Bu? Gimana pengalaman pertama kali ngajar tuh di mana, kapan? Kalau pengalaman ngajar kebetulan saya dari semester 3 udah mulai ngajar kayak itunya privat ya. Ngajar privat, lalu udah mau mendekati lulus itu saya ngajar di sebuah bimbel, pokoknya bimbel di Bekasi. Lalu sambil saya menyambi ngajar di sekolah swasta di daerah Bekasi juga. SMA? Dulu pertama SMP, karena itu yayasan, saya ngajar di SMA dulu, lalu saya ditarik 2 tahun itu buat ngajar di SMP. Oke, jadi dari itu sebenarnya dari semester 3 ya Bu. Nah, privatnya. Kemudian selain itu ada lagi nggak? Pengalamannya
sebenarnya kalau privat banyak ya sebenarnya. Pertama kali murid yang saya dapat kalau teman-teman saya itu paling anak SD, anak SMP. Kalau saya lebih ekstrim. Anak SMA langsung. Anak SMA pertama kali ngajar ya. Langsung aja anak-anak padahal ngerti aja enggak gitu. Pernah anak SMP, jadi di situ emang dari semester 3 itu saya udah mulai gimana caranya nih anak, cara belajar nih anak, saya masuk ke dunia tuh anaknya seperti apa. Soalnya makanya kalau saya sebelum ngajarnya anak ini kayak gimana ya Bu. Jadi Bu Widya nih sebelum mengajar tahu dulu nih tahu dulu seperti apa. Biar jadi kita juga masukin ilmunya gimana nih cara biar transfernya nih anak karakternya kayak biar gini nyaman biar juga nyambungnya gitu. Oke, jadi gitu. Nah terus pada akhirnya pada tahun 2014 Bu Widya ngajar di SMA Negeri 4. Saya sebelumnya sih selain di SMA saya juga ngajar di SMK. Jadi dua nih SMA sama SMK. Juga meganya fisika juga. Kebetulan kalau di SMK kan ya bermacam-macam, tidak seperti SMA emang murid-muridnya emang apalagi itu SMK swasta ya. Yang luar biasa karakteristiknya. Lalu gimana nih Bu, suka dukanya kurang lebihnya berarti sudah berapa tahun nih Bu menjadi guru? Kalau di total dari 8 tahun, 10 tahun ada 10 tahun kurang lebih 11 tahun itu sudah berkecimpung mengajar fisika. Nah ini gimana Bu suka dukanya selama ini yang dijalani? Dukanya ya banyak pokoknya. Banyak sukanya atau dukanya? Mungkin satu-satu dulu nih, sukanya apa? Sukanya apa ya? Sukanya ya ketemu sama anak-anak. Jadi pada saat kita punya masalah di rumah atau masalah pribadi, pada saat ketemu anak-anak yang lucu-lucu ya anak-anak, jadi menghibur, jadi lupa sejenak dengan masalah-masalah kita. Kalau dukanya ya tahu sendiri lah fisika seperti apa. Kalau dibilang sukai dulu guru-gurunya, baru nanti masa pelajarannya ke bawah. Terus ada yang bilang, Bu, saya udah suka gurunya nih, saya suka ibu nih, ngajarnya enak gitu. Tapi kok saya nggak ngerti ya? Yaudah yang penting suka aja dulu lah. Ini tuh dukanya tuh pusing. Gimana caranya dengan murid sebanyak ini saya bisa transfer, tapi emang nggak bisa 100% juga ya. Jadi emang buat dapat 70% aja saya udah bersyukur ya. Alhamdulillah udah pada ngerti buat seneng gitu, palingnya senengnya dulu lah. Jadi tentunya banyak ya di 11 tahun ini udah mengajar gitu kan, ketemu sama anak yang nano-nano juga ya, lucu-lucu gitu. Dan emang fisika lumayan ya Bu ya, banyak yang mengeluhkan emang ketemu kesulitan sulit di fisika gitu. Nah lalu bagaimana nih Bu strategi yang Ibu tanamkan atau terapkan pada saat mengajar supaya anak-anak tuh kan jadi suka tuh tadi kan kalau kalian nggak suka fisika seenggaknya cintain dulu gurunya. Lalu bagaimana strategi Ibu supaya anak-anak tuh suka sama gurunya dan pada akhirnya memahami pelajaran fisika gitu, karena kan favorit nih, guru favorit gitu kan. Kalau itu saya masuk dulu ke dunia mereka, jadi ya udahlah kalau emang dia nggak terlalu suka banget, paling enggak dia masih suka fisika, nggak bisa fisika, paling enggak dia bisa ngomongin gurunya dengan merhatiin aja dia, berarti dia udah punya antusias sendiri gitu. Terus palingnya sih saya kalau setiap ngajar dari dulu ya, saya coba masukin, saya deket mereka dulu, maksudnya biar mereka juga nyaman sama saya. Berarti kalau udah nyaman sama saya, jalannya itu dalam pengajarannya ya udah lebih nyaman, jadi enak, ikutin alurnya gitu. Jadi kuncinya nih Bu Widya, strateginya adalah dekat dulu ke mereka, menyelami dunia mereka, biar kita tahu dekat karakternya seperti apa, feelingnya gimana ketika belajar. Jadi pas lagi KBM, kita bisa masukin gitu ya. Makanya nggak kalau dibilang mah belajar itu nggak bisa lama-lama. 15 menit pertama pasti konsen. Kan setelah itu ya udah ambiar, kalau sekarang bilang gitu. Jadi ambiarnya tuh kayak gimana Bu? Jadi udah mulai males, ogah-ogahan ini. Jadi ya makanya setiap
belajar itu ya kadang diselingin bercandaan, diselingin ya udahlah, mereka dulu suka-suka mereka dulu maunya ngapain dulu gitu. Kadang saya kasih biar mereka ngobrol-ngobrol dulu, nanti kalau udah mulai ya fokus lagi. Jadi kita nggak saklek banget gitu ya? Juga sih kalau kita saklek. Oke, jadi dan mereka juga akan tertekan bukannya masuk ya? Oke, nah apakah ada nih Bu pengalaman unik atau pengalaman menarik yang pernah Ibu rasain atau dialamin selama mengajar kurang lebihnya 11 tahun, entah mungkin dari murid di SMA atau SMK atau di SMP atau di mana gitu yang sampai sekarang mungkin masih teringat sama Bu Widya? Apa ya, dulu pernah ngajar di SMP, itu saya kan lulus, terus saya masih bingung, saya masih mau turun di dunia pendidikan dengan mengajar, dengan yang keadaan maksudnya dunia pendidikan yang belum terlalu diperhatikan oleh pemerintah, atau saya mau lintas, jadi saya mau keluar dari dunia pendidikan mencari pekerjaan yang lain. Nah, ada satu kejadian, saya ngajar di SMP saya disuruh ngajarnya bener-bener anak yang spesial, maksudnya anak-anak yang bener, oh ini anak yang kurang pandai dimasukin di kelas D, anak yang sering rusuh dimasukin di kelas D, jadi ngumpulin itu. Muridnya sih nggak nyampe, kayaknya sekitar 15 orang pokoknya. Nggak banyak. Jadi satu kelas cuma segitu. Nah, dimasukin ke situ. Nah, saya ngajar. Oh, ini anak yang begini kenapa dijadikan satu, kayak dibuang gitu aja, gitu biar teman-temannya nggak terganggu apa gimana. Gitu. Udah saya ngajar. Itu ada suatu pertempuran antara anak-anak anak-anak itu anak-anak laki itu bener-bener kalau kita bilang barbar, anak zaman sekarang bilangnya barbar. Jadi barbar kenapa? Lagi bercanda nih tuh lama-lama nggak terima, namanya emosi anak-anak ya, anak SMP, akhirnya berantem beneran, mukul terus kok ini jadi kayak berantemnya kok kayak berantem beneran. Terus akhirnya saya mau minta tolong gimana, nanti anak orang jadi banyak, akhirnya saya pisahin. Tapi dengan cara pisahnya tuh ya tangan saya sebelah sini, terus kaki saya wah stop, kan badan anak SMP kelas 3 kan lumayan besar ya, stop. jadi mau cari energi kalau tuh udah akhirnya udah kelar. Terus akhirnya ternyata mereka berlanjut di luar. Sampai bukan pukul-pukulan lagi, apa tuh, temennya yang itu jalan, mungkin yang ini masih emosi kali ya, itu ada papan karena kepalanya itu kalau nggak salah ada pakunya apa gimana, jadinya berdarah. Nah dari situ gini, kok miris banget ya dunia pendidikan kayak gini ya. Adalah mungkin ini jalannya, ini takdirnya yang ditakdirkan oleh saya. Oke lah, saya lanjut aja jadi guru gitu. Kayak merasa terpanggil melihat perilaku atau tindakan anak-anak itu, jadi kayak saya butuh ngebimbing mereka nih gitu ya. Butuh jadi mungkin kalau saya kalau ngebimbing saya nggak mau kayak terlalu kayak orang tua kan, jadi makanya saya deketin dia kayak temen-temen lah gitu gimana. Sehingga itu jadi membuat nyaman juga ya anak-anak ya, makanya jadi guru favorit gitu. Nah mungkin menarik banget berarti itu pengalaman yang paling menarik dan akhirnya jadi kayak oke, saya fokus nih ke dunia pendidikan gitu ya. Kunci utamanya itu. Nah, mungkin Ibu Widya terakhir nggak Bu Widya pesan atau tips atau pesan lah ya buat anak-anak kita nih yang masih galau sama jurusannya, yang kadang juga menganggap fisika tuh sulit banget, walaupun memang sulit tapi maksudnya gimana bisa belajar fisika tuh menyenangkan. Mungkin ada Bu? Apa ya, kalau pertama kalau yang masih galau gini, pilihlah jurusan yang sesuai dengan keinginan kalian. Nah kalau emang orang tua tidak mendukung, coba beritahu aja ke orang tua kalian. Yang penting kalian tanggung jawab terhadap pilihan yang kalian pilih, karena orang tua itu biasanya adalah pengen lihat anaknya tanggung jawab, jangan nyusahin orang tua. Nah kalau dan selalu semangat, jangan pernah pantang menyerah, jangan males kuliahnya. Oke, pokoknya harus punya timeline ya, kapan saya harus ngerjain dan harus selesai kuliah. Harus, emang penting banget. Emang saya sampai sekarang juga saya
saya sering mikir ya, coba saya kalau dari dulu saya pandai-pandai mengatur waktu, maksudnya saya punya manajemen waktunya, planner ini harus ngapain, mungkin lebih enak pada saat kita mempunyai banyak agenda ngapain, makanya belajarlah manajemen waktu yang baik. Oke, kuncinya di waktu ya. Jadi soalnya kuliah nih, tapi ngerjain ini juga, jadi Bu Widya juga kan ngajar juga ya, gimana bagi waktunya tapi tetap semuanya tuh kepegang, jalan semua, dan itu butuh manajemen waktu dan komitmen karena banyak orang yang udah bikin manajemen waktu atau timeline waktu tapi nggak komitmen, nggak jalan gitu. Nah mungkin itu kuncinya ya. Menarik banget nih tentang pengalaman Bu Widya mengajar, ternyata juga mengalami yang namanya fase dimana aduh susah banget, sama ya kayak kalian semua, sama kayak anak-anak juga merasakan. Nah gimana nih Bu Widya, pandangan Bu Widya untuk anak-anak yang udah alumni dan mereka lagi studi di pendidikan fisika, mungkin apa nih menurut Bu Widya gimana nih, apa yang mereka harus lakukan, karena kan pasti mereka akan mengalami yang namanya fase mungkin di semester 3 atau semester 5 yang namanya kejenuhan dalam kuliah, apalagi fisika yang tergolongnya sulit, malah ada yang lempar. Betul, dan jangan sampai kayak gitu ya anak kita ya yang lagi studi. Saya juga hampir saya ketendang, tapi saya selesai bangkit lagi yang kayak tadi saya ceritakan tadi. Ya pokoknya kalau emang jangan nyerah pokoknya. Jangan males gitu. Sesulit apapun ketika kalian udah nyerah udah lanjut terus, jalan aja. Yang namanya udah kecemplung, ngapain, udah basah kok, ngapain naik lagi. Betul. Lanjutin aja, siapa tahu aja di sana di ujung sana kita nggak akan tahu akan ketemu kebahagiaan kalian itu seperti apa, kesenangan kalian itu seperti apa, nanti terbayarkan kan semuanya setelah melalui proses panjang itu. Akhirnya finally, alhamdulillah gitu. Menarik banget nih Bu Widya. Nih, terima kasih banyak nih Bu Widya sudah mau sharing. Semoga apa yang tadi disampaikan Bu Widya bisa jadi inspirasi buat kalian yang mungkin pengen ngambil pendidikan fisika atau yang masih agak kesulitan di fisika dan gimana cara menyenanginya, dan tadi seperti yang disampaikan Bu Widya bisa masuk ke dalam hati kalian dan bisa diaplikasi. Iya nggak sih Bu Widya? Gitu. Nah, buat closing statement, semangat buat kalian, semoga kalian sukses selalu untuk meraih masa depan kalian, karena kalian sendiri yang bisa menentukan masa depan kalian. Oke, kalau gitu untuk sharing kali ini kita sudahi dulu bersama Letkis Lina Erliana, kita inspiratif bersama Bu Widya, guru fisika favorit 2019. Kita sudah dulu, terima kasih Bu Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan komen, subscribe juga. Oke, see you next video. Dah.